Yes, DJ. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mungkin kalian nonton video saya setiap hari kalian nonton ya, padahal tidak setiap hari saya syuting. Jujur aja dari terakhir syuting ini sudah 2 minggu saya tidak syuting ya. Ini akan menjadi video pertama saya setelah masa-masa reses ya, masa istirahat syuting maksudnya, karena pekerjaan saya numpuk guys gara-gara saya syuting terus. Oke, malam ini saya ada acara mau rakit mesin Fish Air Tune Up. Ini ganti crankcase, ganti kabeh ini, jadi nanti kita akan bicara-bicara aja. Mungkin ini videonya judulnya akan tentang tahu artinya? Jadi apa saja yang harus diperhatikan dalam merakit mesin motor balap? Ya mungkin motor standar juga sama, tapi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah pertama, ngerti nggak? Banyak kayak gitu loh. Itu tadi bahasa antariksa guys. Oke, diikuti nanti bersama Marso dan Om Bawor. Oke, lightning sudah dinyalakan guys. Tuh lightning di tempat kita udah kayak studio Indosiar guys. Tuh kan, tuh. Wes, gimana? Mantap. Oh, kalau apa mantap. Oke guys, ditunggu lagi videonya. Halo, selamat malam Mas Bro, guys, Pade, dan kawan-kawan. Kembali lagi di channelnya Diko Racing. Kita mau kegiatan perakitan dan penjelasan tentang sepeda motor. Masang apa Pak? Sepeda motor apa su? Sepeda motor ini, motor tune up-nya ini, jembatan si celeng. Motor apa ini? Motor Fish Air 116 TU untuk road race guys. Halo guys, tadi sudah dibuka oleh saya, sekarang dibuka lagi oleh Marso. Ini guys, kalian lihat sini dulu sebelum saya banyak bicara. Oh ya, kemarin ada yang komen ke saya katanya kakean cangkemmu apa? Ya nah, setelah saya lihat, wah profilnya anak-anak, aduh, saya jadi merasa bersalah. Begitulah guys kondisi anak-anak ya, anak-anak zaman sekarang tidak sopan kalau bicara. Ke sekolah. Katanya saya kakean cangkem. Mungkin bagi kalian yang suka sama saya, ayo kita rame-rame. Rame-rame apa maksudnya? Rame-rame, budayakan sopan. Budayakan saling menghargai. Karena kalian itu bangsa Indonesia. Saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kalian tetap saling menghargai. Kalian mungkin sudah sedikit lupa tentang nilai-nilai Pancasila ini guys. Tapi nggak apa-apa ya, namanya subscriber, namanya penonton ya. Kan nggak mesti suka semua. Ada yang suka, ada yang tidak suka, tidak masalah. Yang penting kalian kan sudah nonton. Asik. Seperti itu. Terus kalau kalian perhatikan di video-video kemarin, saya sudah tidak lagi menggunakan iklan-iklan. Sawadikap gitu, sudah tidak menggunakan iklan-iklan seperti itu. Karena apa? Mungkin ada sebagian dari kalian yang memperhatikan ya, kok sekarang nggak pernah pakai iklan gitu. Jangan di skip contohnya seperti itu, kok sekarang udah nggak pakai gitu. Bukan terus saya jadi lebih serius dan tidak ingin ada banyolannya, tapi jujur aja guys, yang pada ngiklan sudah pada kerja di luar kota, jadi saya nggak punya model iklan gitu guys. Oke, di sini saya sedang prepare guys, prepare crankcase. Crankcase apa itu Pak?
Jadi ini adalah motor 125 cc tune up yang kemarin. Sekarang saya sedang bikin 116-nya. Jadi rencana kita akan punya dua motor tune up, 116 dan 125. Tapi berhubung rangka untuk 125-nya belum ada, sehingga rangka yang kemarin dipakai untuk 116. Sekarang saya lagi bikin 116-nya. Besok kalau motornya udah ada, mesinnya yang kemarin tinggal kita naikin. Seperti itu. Terus kamu sambil ngomong apa sih? Kalau prepare ya Pak ya, ini tentang prepare ya. Apa aja yang perlu diperhatikan kalau saat perakitan kayak gini, prepare kayak gini? Yang perlu diperhatikan apa dalam bayanganmu yang perlu diperhatikan? Ya mungkin ini kan mesin baru, rakit baru, berarti kan perlu penyesuaian. Contohnya apa ini, rasionya dipas-pasin biar pas, nggak ada trouble. Apa yang perlu diperhatikan gitu loh Pak. Terus masalah apa lagi itu, kepresisian apa gitu loh Pak. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu ke depannya. Kita mau ngerakit terus apa aja yang harus diperhatikan dalam kalian ngerakit mesin. Perhatikan benar-benar. Jadi saya tidak bikin video seperti yang kemarin saya bahas satu persatu tentang rep as, tentang crankcase, tentang gigi rasio. Tidak, saya akan bikin video ini panjang karena saya lihat channel sebelah bahas time area porting saja 2 jam 38 menit. Saya mau buat yang kayak gitu guys. Insya Allah kuat ngomongnya. Bang meledos kayak kocotin doer. Oke, perlahan-lahan guys. Kita akan mulai dari yang pertama, crankcase. Oke. Shoot crankcase. Ini tampilan crankcase Fisher tune up saya. Ya. Di tempat orang kalian tidak akan pernah lihat. Suatu saat Anda lihat, atau mungkin Anda sudah pernah lihat crankcase motor tune up atau crankcase motor balap. Mungkin tidak seperti punya saya, tapi seperti inilah punya saya. Oke? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tukang nasi goreng, lain rasanya. Seperti itu prinsipnya. Paham? Kenapa Anda buat begitu? Menurut saya begini, gitu deh. Kenapa kamu Islam? Kenapa kamu Kristen? Oh, saya taunya Islam, saya taunya Kristen, saya sukanya Islam, saya sukanya Kristen. Bebas. Intinya apa? Semua itu baik. Semua agama mengajarkan baik. Begitu juga tukang porting, tukang mekanik, tukang bengkel, tukang cukur pun baik ya. Itu semua tujuannya baik. Tidak ada tukang cukur kalau kamu cukur di sana terus rambutnya modelnya potel-patel kan, tidak ada. Modelnya mesti bagus untuk rapi, untuk apa. Cuma mungkin cara nyukurnya berbeda. Ada yang pakai gunting, ada yang pakai celurit, ada yang pakai api, ada yang pakai macam-macam. Intinya rapi kan, seperti itu. Siap. Kayak kamu bikin motor balap intinya apa? Kenceng kan? Mau caranya bagaimana? Bodoh. Yang penting kenceng. Oke, tetapi jangan cuma asal kenceng nggak awet, belum juga finish sudah pecah mesinnya. Nah itu ya, aduh. Itu yang terpenting itu. Oke, kita akan bahas mulai dari crankcase-nya. Kalian lihat sini. Bentar, lepas tensinya dulu, susah. Aduh. Oke. Ya wis ngomong. Ayo guys, ini guys, crankcase-nya guys. Olah. Mana sih ya? Jelasin, kamu tahu. Jelasin. Oke guys. Ya seperti biasa ini guys, crankcase-nya modelnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Cuma kalau pak power ya, ini ada perbedaan di sini nih, penambahan bahan ya. Tuh, kalau pak power ya, kalau kalian ya terserah lah ya mau gimana. Jangan ikut-ikutan, bok priwe, bok jedor apa bok priwe. Ini guys, kalau punya pak power kayak gini, ya sederhana.
nggak meling-meling amat ininya loh, apa modelnya sininya. Ya kalau lahar gunain yang racing ini, laharnya pakai apa, Pak? Jadi begini guys, kalian lihat perbedaannya ada di sini. Ambilin membrannya rumahnya semuanya. Oke, ya. Pak. Sebelum saya bahas tentang krek as yang ada di dalam crankcase itu, saya akan bahas dulu yang nempel di crankcase. Contoh di sini ada jalur. Ini ada jalur bahan bakar masuk ke sini. Siap. Kalian bisa lihat situ di sini ya. Fish air itu berbeda. Crankcase-nya itu berbeda antara kanan dan kiri kalau kalian mau tahu. Iya. Benar. Berbeda seperti apa maksudnya? Tingginya ya, Pak, beda ya, Pak. Tinggi apanya Tinggi ininya crankcase-nya, lebarnya sama yang kanan sama yang kiri berbeda. Untuk yang sebelah kiri dia ada di 2,26 mili. Untuk yang kanan sama juga 26 mili. Oke. Yang berbeda di mana di sini nih? Oke. Di yang sebelah kanan ruangan membrannya ini lebih tinggi daripada ini. Sehingga ini pasti akan turun seperti itu. Siap. Kalau yang di sebelah kiri ini lebih tinggi ruangan krek asnya dibanding ruangan membrannya. Ini kan lebih tinggi ruang membran daripada ruang krek as. Yang ini berbeda, terbalik. Ya. Oke? Paham? Paham. Sehingga memodif ruangan crankcase ini tidak sama antara yang kiri dan yang kanan. Oke. Yang kanan dan yang kiri itu berbeda. Jadi bedanya seperti apa? Kalian perhatikan sini. Ini lihat ini sama yang ini dilihat. Bentar, tak fokusin dulu. Oke, guys. Bisa lihat perbedaannya. Berbagai sudut. Oke, sebelahnya. Oke, ada galangannya apa ya, Bos? Bahasa Indonesianya apa? Apa sih ya? Bahasa Indonesianya ada jalurnya. Ada selokannya ya, selokan ya. Oke, ya, berbeda. Ini terkesan ada selokannya, padahal ini ya bukan selokan. Buktinya apa? Di ujungnya sini, di ujung sini. Ya. Ini tetap sobek sedikit. Oke. Nih, sobek. Sedikit. Yang ini juga sama, sobek sedikit. Nah, utara fokusin. Oh iya. Cara lihatnya sama, sudutnya yang sama. Tadi dari mana, kamu sekarang dari mana? Iya. Pak. Jadi ini bukan galengan, ini bukan selokan. Gimana caranya bahan bakar dari sini bocor ke sini. Jadi sini pasti kasih sobekan. Oke. Ini terkesan berbeda, padahal ujung-ujungnya sama. Iya. Mengingat tadi ini lebih tinggi daripada ini, yang ini lebih tinggi ini daripada yang ini. Iya. Itu di bagian area crankcase. Yang kedua, kalian bisa lihat di sini. Saya akan jelaskan ini perlahan guys. Videonya mungkin akan lama sekali, bodoh amat. Karena saya bingung jawabnya. Setiap kalian tanya sama saya bingung jawabnya. Mendingan saya bikin video yang lama banget biar kalian paham. Oke. Kalian lihat di situ, ini ada penambahan material lem porting di situ guys. Ya, tebel banget ini.
Fungsinya untuk apa? Saya sudah pernah jelaskan. Ini untuk memperbesar kompresi di primer, kompresi di ruangan crankcase. Karena mesin-mesin tune up itu menggunakan membran kodok seperti ini. Gitu. Paham? Bayangkan jika tidak ada penambahan material ini, maka akan terlihat seperti itu. Ambil. Oh ya, ini crankcase satunya ya. Ambil guys. Siap. Waduh. Pelan-pelan. Bayangkan, ini standar, Fish Air standar. Di sini ada ruangan-ruangan kosong. Seharusnya ini untuk tempat membran standar. Tuh. Oke, coakan ini, jalur ini adalah untuk baut-baut ini, biar tidak mentok. Maka dibikin begitu. Oke. Nah, sekarang membran kalian itu pakai richet seperti ini, sehingga desainnya pun akan berubah. Kalau yang kemarin masih standar, membran itu akan nempel di situ. Membran itu akan nempel di situ. Sini. Dan dia kecenderungan bukanya itu ya seperti itu kan? Iya. Berarti dia alirannya masuk ke sana kan? Iya. Oke. Kalau membran ini Richet, dia kan pasti bukanya ke sana dan ke sana. ya. Oke. Ke bawah. Jika ini langsung ditempel di sini, tuh lihat. Banyak ruangan kosong. Iya. Ya, banyak ruangan kosong, guys. Yang berakibat kompresi primernya akan menjadi kecil. Ngerti? Sehingga ini kita tutup. Seperti ini hasilnya. Oh, seperti ini hasilnya. Oke, siap. Oke. Di visir-visir saya sebelumnya, saya tidak nempel bagian sini. Jadi saya tetap bikin sudutnya seperti ini. Ada mekanik-mekanik lain yang meratakan yang ini nih, ini lebih tinggi daripada yang ini ya, diratain gitu. Saya tidak. Kalau mau seperti ini ya seperti ini. Tapi kalau misal mau ditempel, tempel sekalian. Itu ngefeknya apa juga, Pak? Kompresi primer. Oh, kompresi primer ya. Lihat. Siap. Ini tempel. Ini tempel. Sudutnya tetap sama, keluarnya harus tetap sama dengan yang tadi. Sudut keluarnya tetap sama, gimana maksudnya ini sudut ininya nih? Oh, sudutnya kayak gitu. Oke, ya. Sama seperti yang ini. Tuh. Seperti bawaan pabriknya ya. Oke. Keluar ke sana. Tuh, jadi nomor 1 sebelum kalian main porting dan tetek bengek, buatlah dulu kerasnya. Buat dulu kerasnya. Yang pertama. Apa ini? Crankcase. Oh, crankcase. Buat dulu crankcase-nya, guys. Buatlah dulu crankcase-nya, bagian crankcase. Setelah ini sudah dibuat, jalur dibuat, dan penambahan material untuk memadatkan kompresinya sudah dibuat. Ya. Terus kenapa? Pertanyaan kok harus dipadat-padatin kompresi primernya, buat apa sih? Iya. Itu kenapa, Pak, bisa dipadat-padatin gitu? Biar responsif kah, apa biar kenceng kah, biar Kalau menurutmu apa? biar responsif, biar responsif. Ibarat kayak selang dibintet gitu, Pak. Jadi gini, diperlukan kompresi yang besar di sini agar dapat membuka membran. Oke. Sekarang logikanya begini. Membrannya Fish Air cuman satu bagian.
Ya, ya, ya. Tidak segitiga. Asik. Ya, terus. Membranya visir itu cuma satu bagian, Ah. tidak segitiga seperti itu. Mm-mm. Ya, Mm. kita hitung jumlah lidahnya ya berarti ya satu. Satu. Ya, andai kata ini ada model yang rapet kayak gini nih, kan rapet. Ya. Satu. Kita hitung aja ini satu. Mm. Dari standar pabrik diciptakan seperti ini, satu bilah membran, satu bilah katup buluh. Dari pabrik dibekali dengan desain ruangan crankcase seperti itu. Sudah dihitung bahwa ruangan crankcase seperti itu sanggup untuk membuka membran ini yang hanya satu lembar. Paham? Paham. Jika kemudian kalian modif dengan tujuan bahan bakar yang masuk itu lebih banyak, dibuatkanlah membran dengan 2 pintu. 1, 2. Oke. Tapi kalian lupa butuh kompresi lebih besar untuk membuka 2 pintu. 2 lembar. Pasti. Ya, Bora. Siap, ya. Ditambah lagi desain dari kodokan ini yang terlalu membuang kompresi, alias terlalu banyak ruangan kosong. Oke. Ya. Oke. Memang bulu ketek beda sama bulu memang. Ya. Memang membrannya gede-gede, memang membrannya jadi banyak. Tetapi kemampuan si mesin untuk membuka ini berkurang. Ya percuma. Siap. Paham? Siap. Apalagi motor balap butuh responsif, butuh suplai bahan bakar yang cepat, yang besar. Di RPM atas motornya tidak ngambang karena ininya telat ngangkat, telat nutup, telat buka gitu contohnya. Oke. Nah, sehingga digunakan membran yang posisinya lebih besar. Sebenarnya lebih bagus pakai Ninja, guys, tapi orang anak sing dodol, ndak ada yang jual ini kalau pakai rumah membran Ninja gede banget gitu loh. Jadi umumnya pasti pakai RX. Siap. Jadi seperti itu alasannya kenapa kompresi primer kok selalu diperhatikan di tempat kita. Karena itu adalah modal awal sebuah motor 2 tak. Oke, yang kedua. Kalian perhatikan di sini saya modif menggunakan membran RX. Kebetulan yang ini karbon. Bahannya ketebalan 0,35. Yang sebelah sini saya pakai membran standar, tetapi membran karbonnya saya potong seperti itu. Kenapa kok dipotong om? Kan sayang membrannya rusak. Apa tujuannya Pak? Jadi biar ini membran standarnya itu dia lebih kaku. Nggak ada tujuan lain, hanya untuk lebih kaku. Sehingga saya double seperti itu, biar tidak kalah sama ini. Ngerti? Siap. Belum bahas masalah pembagian lubang, belum. Oke? Kenapa kok karbon? Kenapa membran standar? Kenapa karbon? Ada macam-macam, ada karbon belah, ada karbon yang rapat seperti ini. Fungsinya apa? Sebuah membran tidak harus, maksudnya tidak selalu kalian cari besarnya. Tapi kalian juga harus perhatikan cepat atau tidak dia untuk menutup. Bukanya gede, nutupnya cepat, sehingga butuh membran yang kaku. Untuk baliknya cepat. Cuma untuk membuka membran yang kaku butuh kompresi yang besar. Oke? Jadi kalau kalian masih standar ini ruangan crankcase-nya dan kalian pecicilan pakai membran karbon, dijamin bukannya kenceng. Memang suaranya galak, tapi powernya nggak ketemu sebenarnya kalau menurut saya. Karena kalian butuh kompresi lebih besar untuk membuka membran itu sempurna. Itu. Siap. Yang kamu mau tanyain? Berarti kalau semisal motornya standar, crankcase-nya standar ya, tentang tadi ya, lidah membrannya karbon, berarti percuma sia-sia karena bahan bakar yang masuk berarti kurang maksimal ya pakai. Ya betul. Jadi gimana triknya untuk mesin yang masih standar tapi ingin agak galak ya? Mau ganti yang karbon, ganti yang tipis, yang paling tipis. Oke, karbon kan macam-macam, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, macam-macam. Cari yang paling tipis.
Oke sih. Kalau kalian pengen pakai membran standar, ganjel aja. Didobel potong separuh, set. Bawahnya tutup, atasnya double lagi tapi potong separuh. Udah cukup. Oke. Itu udah lebih baik. Oke? Oke. Terus Oh, oke. oh ya Pak. Ini kan kompresinya kan, kompresi bawahnya kan dipadetin ya. Kalau semisal kepadatan kayak gitu, itu gimana Pak? Oke. Terlalu padat. Terlalu padat. Sebenarnya tidak ada kata terlalu bagi saya. Kamu bisa ngomong, kamu bisa menilai. Oh, kompresi bawahnya, kompresi primernya terlalu padat. Ya iya, berarti lubang portingmu kurang. Oh, bisa bisa diaplikasikan. Jadi benar dan salah itu tergantung siapa yang lihat, hitam dan putih itu tergantung siapa yang pilih. Ya, kegedean atau kekecilan tergantung siapa yang make. Siap. Terlalu padat atau kurang padat tergantung siapa yang bikin. Seperti itu. Siap. Oke, kalian boleh maksa ya pakai membran 0,5 tebel banget, guys. Tapi kalian bikin lubang portingnya lubangan porting standar yang tidak butuh suplai bahan bakar yang tinggi. Ya percuma kalian pakai membran karbon kaku-kaku. Maksudnya untuk apa? Biar galak bos, suaranya bos. Oke, kamu dapat galaknya. Dapat powernya enggak? Powernya galak bos di bawah. Ya udah coba sana buat lari. Belum tentu menang. Karena motor kenceng itu adalah motor yang pas. Pas ya. Bukan kegedean, bukan kekecilan, bukan gede banget, bukan kecil banget. Oke. Tapi yang pas. Siap. Oke? Oke. Itu di sektor membran, jadi kalian bisa bayangkan. Ini kalian pernah lihat lah ya, kodokan Wizz Air itu ya seperti ini. Ya, jadi ini 4 lubang yang di dalam ini adalah yang akan dibaut ke dalam baut ini. Baut di crankcase-nya. Baut crankcase. Seperti itu. Tuh. Oke, dan ini ada ruangan satu lagi. Ini untuk menaruh membran ini di situ. Oke. Seperti itu, guys. Oke? Seperti itu. Nah, kita bicara membran. Ini sudah saya mode. Kalian mungkin nonton di Instagram ya. Kapan hari apa itu waktu saya nonton itu ada tanggalnya. Mungkin video ini kalian nonton, ini mungkin sudah bulan Desember atau mungkin Januari. Oke. Karena saya pasti stoknya 60 video setiap kali syuting. Oke? Kalian pasti pernah nonton di channel sebelah tentang setting membran 2 tak. Oh ya. Setting sedikit modal 5.000 auto jengak. Waduh. Terus judulnya apa lagi ya? Benar, itu benar, pokoknya benar. Mereka menyeting membran, gimana caranya membran yang rapat adalah dites dengan bunyi. Ditiup moni. Wit. Kalian belajar nyeting membran itu susah. Benar susah, saya nggak bohong. Kalian perlu pemahaman. Dan butuh membran yang banyak. Karena pasti kalau gagal buang. Ganti lagi, gagal buang. Gitu. Suatu saat kapan-kapan kita akan tes. Kita akan bikin satu video tentang bagaimana sih modif membran. Karena ini panjang bahas ini tuh panjang banget walaupun barangnya cuma sekutil. Oke, bagaimana sih membran yang bunyi itu bagaimana? Ya kalau ditiup bunyi guys. Seperti apa ya, seperti ini ya misal. Bunyi. Bunyinya ada yang bilang di channel sebelah bunyinya itu pada saat ditiup pelan bunyi, ditiup kencang pun bunyi. Harusnya seperti itu guys. Oke, kita akan coba ya. Ditiup pelan nih. Sekarang saya tiup kencang. Bunyi. Ya. Tetapi keistimewaan membran saya adalah dia punya sekat di dalamnya. Coba tak zoom dulu, tak fokusin. Oke, ya kelihatan sekatnya. Kenapa kok saya bikin sekat? Karena saya tidak mampu beli Vivos. Gitu ya. Fungsinya apa? Kalian bisa tanya langsung sama Moto Tashinari ya, kenapa dia bikinnya 2 itu. Moto Tashinari itu orang kroya. Saya mau tahu ya. Saya nggak tahu guys, pokoknya saya ikut-ikut aja lah. Bok dikira saya profesor gitu ya, padahal saya nggak ngerti, saya cuma ikut-ikut. Dibagi 2 ya, saya bagi 2. Siap. Oke?
tadi yang sebelah sini, bentar guys, ini ada pasirnya. Yang sebelah sini juga masih bunyi guys, jadi saya bisa tiup milih ya, mau lewat sini dulu atau sini dulu niupnya. Siap. Oke, saya tiup yang sebelah sini. Yang sebelah sini nadanya berbeda ya guys. Oh iya. Okay. Satu tinggi, satu rendah. Oke. Banyak pasirnya guys. Terus kalau kalian cuma setting membran bunyi atas bawah itu wajib. Tapi kalau kalian bisa nyeting membrannya untuk dual sound ya, dua suara. Maksudnya untuk apa? RPM rendah. Yang bunyi cuma sini tok. RPM tinggi yang bunyi dua-duanya. Kalian tahu shockbreaker? Iya. Kalian tahu pernya? Ada yang rengket, ada yang rapat, ada yang renggang. Iya. Pada saat dia kena beban pelan, yang rapat mesti main duluan. Siap ya. Begitu bebannya gede, yang rapat sudah habis, baru yang renggang main. Oke. Itulah seperti ini. Dual stage, dual sound. Oke. Bagaimana bunyinya? Oke, dicoba. Bunyinya bisa dua. Duit. Oke, kita coba lagi. Toilet om. Itu sebenarnya bunyinya dua. Kalau nggak percaya, ini saya tutup satu. Saya tutup yang sini. Saat dua-duanya. Oke, di Instagram saya bunyikan nggak seperti itu, tergantung permainan tekanan angin. Bisa dua. Duit. Mungkin kalian dengan membran yang biasa bisa bunyi seperti itu, tapi aku jamin bakal susah. Siap. Kali ini kalian nggak mau makan. Dijual ke anak SD juga laku ini kayak ini. Berarti itu. Siap. Oke, settinglah membran kalian sing bener nyetingnya. Maka dijamin auto banter motornya. Berarti pertama yang dibikin untuk motor kayak gini, mau buat motor balap itu crankcase-nya dulu ya Pak ya. Nomor satu adalah crankcase. Kedua membran ya. Membran. Urut-urutannya seperti itu ya. Oke. Siap, aku catat Pak. Oke. Berikutnya setelah crankcase dan membran, oh iya, jangan disekit. Nungguin ya. Nah, ini adalah membran yang sudah saya kasih oli. Tadi itu membran kering guys. Padahal di dalam membran sini kan nggak kering. Ada bensinnya, ada olinya. Seharusnya lebih rapat ya. Iya. Kering aja rapat banget kok, apalagi basah. Capek. Oke, seperti itulah ya. Oke. Terus apa lagi? Oke, lanjut lagi Pak. Lanjut lagi, ada masih berhubungan dalam ruang crankcase, kita ikuti di sini. Kalian perlihat di sini, lihat sini guys ini. Oke, ini ada seal kertas kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Ya, meskipun kalian nggak mampu beli spare part yang mahal, piston pakai biasa aja mereknya, tapi usahakan untuk seal seperti ini cari yang orisinil. Jangan nyepelein ya Pak ya. Karena ini penting sekali. Mungkin terlihat sepele, tidak bisa dimodif, hanya bisa dipasang. Tetapi percuma kalau kalian porting, kalian apa sealnya bukan orisinil dan terjadi kegagalan, bocor, akhirnya kompresinya turun atau performanya turun gara-gara seal.
KW. Perhatikan seal itu, pastikan dia masih bagus. Oke. Tidak bocor. Intinya setiap kalian turun mesin lebih baik ganti. Itu aja gampang aja, nggak usah tanya gimana cara tahu sealnya masih bagus apa enggak om. Alah, seal murah. Ganti aja daripada kalian pusing. Oke, yang kedua yang harus kalian pikirkan dalam bikin motor balap adalah ini dulu. Bukan porting nomor 17. Ini dulu. Ya enggak? Oke. Kalian masih ingat kan? Utut dulu. Bukan balas sih, utut dulu. Ngopi ora apa ngopi? Oh ya jelas. Oke, kita singkirkan ini dulu. Ini membran karbon, tapi murahan. Udah nggak saya pakai. Oke. Keras. Begitu rame ya guys, saya bikin keras. Apresiasi dari kalian tentang sebuah keras itu banyak yang chat ke kita. Saya merasa terima kasih sekali karena dengan kalian berinteraksi dengan kita, artinya kalian menghargai apa yang kita berikan. Siap. Kalian nanya di mana titiknya, saya berulang kali ngomong bahwa tidak sama. Kalau kalian kepengen bikin keras dalam tanda kutip seperti keras saya, yaitu di situ titiknya. Tetapi kalau kalian kepengen bikin keras untuk motor kalian yang saya tidak tahu speknya, jangan ikut-ikut saya. Itu penting saya kasih tahu. Saya hanya menunjukkan seperti itu caranya. Lebih baik seperti apa? Kalian coba sendiri. Oh om takut salah om. Kalian takut salah baru satu keras. Saya dulu belajar satu truk. Habis keras. Seperti itu guys. Oke, ini adalah keras tune up yang saya pakai. Modelnya full plat. Sini istriku, sini. Terima kasih dapat doping. Ini keras yang bikinan Pak. Apa benar bikinannya Pak Bauer ini? Coba kita tengok guys. Dalemannya ya sama enggak sama yang di channel. Wah sama guys, ada timahnya di dalam. Oke, ya, timahnya seperti ini guys. Ya takut dikira saya bohong ya. Saya bikin video ternyata saya nggak pakai kertas saya pinjam kertas orang. Oke. Kalian lihat di sini nih di bagian pen piston, big pen. Fish Air itu big pennya tengahnya bolong. Oke. Satu tebak-tebakan buat kalian. Kue apa yang tengahnya bolong? Apa? Donat. Daun apa yang tengahnya bolong? Daunat. Oh iya. Orang apa yang tengahnya bolong? Orang aku bilang donat ya donat. Sama seperti ini tengahnya bolong. Ini apa? Donat. Tapi sudah saya tutup. Jadi gampangannya gini ya. Kalau kalian ingin sedikit menaikkan kompresi primer di ruangan crankcase Fish Air, kalian dengan mudah tutup aja pakai lem porting. Sini tutup plak, sini tutup plak. Ya. Oke. Itu sudah berkurang volumenya ya. Kalian lihat di sini kan sepanjang ini diameter 8 mili. Siap. Ya toh, kan lumayan volumenya. Ya, itu cara gampang. Gitu kan? Kok punya om ini dilas om? Oh, ini sudah jelek kertasnya, jadi goyang-goyang, jadi saya harus las gitu loh. Berarti? Iya. Tidak istimewa mesin tune up guys nih, cuman segini doang nih sih ya. Lihat ya, ini stang piston. Ini mereknya made in Japan, mereknya. Oke, karena di sini nggak ada tulisannya, cuman 2JG doang. Merek lokal ya Pak? Iya lokal Jepang na Shizuoka. Ini rumahnya Shizuoka, mana? Iya siap. Ini kertasnya. Mungkin kertas ini saya sudah bahas ya, tapi lupa di video yang mana. Jadi intinya salah satunya ya yang seperti ini lah. Kertasnya seperti apa ya, seperti ini. Oke, ada yang tanya juga masalah om bikin kertasnya gimana om buat motor saya. Motormu apa gitu misalnya. Fish Air om. Fish Air apa?
road race kelas berapa? 116, 125. Jun, apa standar? Om tanya terus sih Om. Loh, memang kayak gitu harusnya. Jadi satu keras buat satu mesin. Satu keras buat satu mesin. Iya. Oke. Buat satu kebutuhan, buat road race, buat drag race, buat apa road race pun 116 ya, 116 ya kayak gini. Tapi ini juga tetap satu keras, satu mesin, satu joki. Ngerti? Joki ini nggak sembarangan berarti. Maksudnya karakter. Oh, karakter. Jokinya kayak apa sukanya bawahnya? Oh, bawahnya lembut. Sukanya dia nggak suka kalau bawahnya terlalu kasar. Ya jangan dikasih keras yang bawahnya galak, gitu loh. Oh, siap. Memang portingan berpengaruh kepada atas bawahnya galak atau tidak, responsif atau tidak itu dari portingan. Tetapi portingannya sudah bagus, sudah sesuai, kerasnya tidak sesuai, ya nggak jadi. Gini loh, kowe atlet lari, sepatumu lari, ya. Kowe sarapan oyek, kowe sarapan growol. Kalian bingung kan guys, apa oyek apa growol? Iya, apa sih itu makanannya masuk. Ya nggak bertenaga. Oh iya. Makanan Jambi itu guys. Semua itu harus saling mendukung. Siap. Memang head berpengaruh juga. Portingan mempengaruhi head. Ya. Setelah porting dan head sudah terpengaruh, sudah dibuat, maka pengapian pun akan mengikuti serta karburasi. Siap. Setelah itu semua sudah, nih. Keras. Oke. Tapi kalau saya dalam membuat, saya akan buat ini dulu. Karena saya akan selalu ingat, saya akan buat motor apa, speknya bagaimana, jokinya seperti apa, dari sini. Sehingga pada saat megang tuner, megang blok, saya nggak akan kebablasan. Karena saya ingat kerkas saya yang pertama saya buat. Oke, ngerti? Oke, ngerti. Jadi kalau tanya portingan, kenapa portingan selalu saya kasih tahu angkanya? Kenapa? Oh ini nilainya segini ya, sana dicontek. Kenapa? Ya syukur, alhamdulillah kalau kalian nyontek terus kenceng motornya ya. Tapi saya nggak berharap kalian pasti berhasil. Bukan saya mendoakan kalian gagal, tetapi aduh, jangan dicontek. Lebih baik kamu tanya. Kenapa kok begitu? Kenapa seperti itu? Iya. Kenapa dapatnya nilainya segitu Om? Gitu aja, tak ajarin. Oke? Oke, siap. Oke, inilah kerkas full clat ya. Di sisi sebelah sini pendek, di sini panjang. Ini sama kayak yang sporty. Ini yang full clat, ini pendek. Keuntungannya dia sedikit lebih ringan dibanding yang full clat, dibanding yang sporty. Oke, tetapi kerugiannya kita tidak bisa setel balancernya terlalu macam-macam. Karena terbatas pada ruangannya sempit. Nabrak lumah kopling dan dedek bengek. Mungkin kalau material balancernya dirubah yang lebih berat, mungkin pakai tembaga atau pakai timah misalnya, ya mungkin bisa lebih berat. Siap. Gitu. Tapi kadang-kadang ya maksimal cuma 300 gram. Gitu loh. Siap. Biasanya orang aplikasikan balancer full clat itu paling-paling cuma segitu. Oke. Terus apa lagi yang mau kamu tahu? Berarti Pak, kenapa Pak Power ininya nggak ditambal? Oh, Nggak kayak yang lain-lain. Iya, oke. Kan ada yang ditambal gitu. Pemadat kompresi ya, namanya pemadat kompresi. Kenapa kok saya tidak pakai? Kenapa ya? Jadi begini. Pemadat kompresi itu tujuannya bagus untuk memadatkan kompresi primer. Tetapi kalian tidak tahu kan, kalau sebenarnya jika kalian tidak bisa membuat jalur yang baik pada crankcase kalian, maka dijamin stang piston pasti rontok. Oh. Karena apa? Kurang pelumasan. Dilihat. Kalau di sini ada pemadatnya, Iya. maka yang melumasi piston ini akan sedikit berkurang. Siap. Jadi tidak mudah, tidak gampang ya. Maksudnya kalian tinggal tambah pemadat kompresi terus motornya kenceng. Kalau menurut teman saya di Malaysia, dia selalu lock throttle ya. Balapan 20 kilo, 30 km lock throttle. Jadi hanya dipakai gigi 4 doang. Selama 30 km buset, gratis. Gaspol terus ya Pak. Nah, kemarin dia request, gimana caranya Om? Kemudian dia kirim mesinnya ke sini, saya buatkan. Tetapi request dari dia, jangan di video Om, gitu.
Oke lah, saya tidak video, tapi saya ceritakan saja. Intinya saya tidak banyak pasti perubahan macam-macam. Intinya saya bikin peluasannya yang baik, tanpa melupakan torsinya, bobotnya, apanya semua tetap saya hitung, tapi pelumasan jadi perhatian. Seperti itu. Oke, pemadat kompresi itu tujuannya bagus. Cuman kalian lihat aja di sini, ini sudah sangat padat ya ruangannya. Lemnya udah di mana-mana. Jadi di bagian krek as saya tidak tambahkan lagi pemadat kompresi. Oke. Seperti itu. Terus masalah stang piston macam-macam, ada Daytona, ada standar, ada macam-macam lah. Bagus yang mana Om? Yang mahal. Yang mahal lebih bagus. Ya, tapi nggak mesti juga. Kemarin yang orang pasang Daytona di sini hancur, prosesnya hancur, lahar bambunya hancur. Gara-gara apa? Ya mungkin itu crankcase-nya tidak modif. Oke. Seperti apa seharusnya sabetannya, aliran bahan bakarnya untuk melumasi si ini itu bagaimana saya kan tidak tahu karena saya tidak morting bloknya. Blok crankcase-nya ya. Saya tidak morting crankcase-nya. Saya hanya bikin krek asnya doang. Ya. Oke. Oke, saya break dulu. Saya mau makan malam. Setelah ini saya akan lanjut lagi. Oke guys. Oke. Selamat malam. Kita lanjutkan. Tadi udah bahas tentang krek as. Krek asnya sudah dipasang ini. Ya. Tidak ada rahasia. Ini tinggal masang doang guys nih. Nah, udah dipasang lah. Oke, berikutnya apa yang ada di dalam crankcase. Setelah ini dibuat, setelah crankcase dibuat, kemudian apa namanya, krek as dibuat. Selanjutnya apa? Selanjutnya pemasangan. Dalam bikin motor balap itu apa? Enggak langsung dipasang. Oh ya ora di apa ya? Direka isi tapi ya bos ya. Apa nek? Ya ker AC. Terus dihayalin dulu ge mlebu ngene ge mbok kurang apa mbok priwe ge. Setelah crankcase sudah, krek as sudah, dalam urutan proses bikin motor balap itu selanjutnya baru kalian tentukan portingnya. Baru kalian tentukan portingnya. Seperti apa portingnya. Oke. Termasuk bloknya itu kalian mau pakai piston ukuran berapa. Pas ini tuh. Apa Pak? Oh, blok puring. Oke, ini adalah buring. Wih, sampai karaton. Sama nganggur guys, lama tidak nyala sehingga berkarat. Ini buring oversize 125. Ya, kalian lihat di sini masih standar, belum dipotong-potong. Tapi ini udah dibentuk semua, lubangnya udah dibentuk semua. Kalian bisa lihat itu, ini sekedar. Sudah di porting. Itulah lubang tune up motor saya untuk 125 cc. Oke. Ini pakai blok apa? YP 3. Ada yang bilang blok Y1, Y2, Y3, pokoknya yang kodenya Y itu buat inseran orang. Kenapa? Karena lubangnya berbeda, tinggi lubangnya. Nah, ujung-ujung yang mau diporting kok. Ya juga sih bener. Oke. Jadi sebenarnya ada perbedaan memang di lubang-lubangnya ya. Kalian sudah pernah lihat kemarin video saya tentang review blok Y2 standar ting-ting. Di situ ada ukuran-ukurannya. Besok saya akan reviewkan lagi tentang blok YP. Blok YP 3 apa YP berapa ya? Saya punya masih standar ting-ting juga, oversize 50. Besok kita akan review lubang-lubangnya. Kita akan buat perbandingan dengan blok seri Y.
Oke, blok seri Y sudah tidak keluar lagi di pasaran, sudah tidak ada yang barunya karena itu keluaran motor Volkswagen zaman dahulu ya. Sudah tidak ada, sudah tidak keluar lagi. Sekarang yang keluar di pasaran adalah YP 1, 2, 3, 4. Terus bagus yang mana? Sama aja, kalau menurut Pak Bawor sama aja, semua sama aja, sama-sama bagus. Karena yang penting orisinil. Terus setelah kalian bikin portingnya, lubang-lubang portingnya sudah ketemu, kalian nonton video saya yang kemarin. Bagaimana menentukan lubang buang, lubang transfer beserta rasio kompresinya, kompresi dinamisnya, bagaimana cara bubut headnya. Kalian tinggal nonton video-video saya sebelumnya. Cuma nanti karena ini akan turun cc menjadi 116, ya maksudnya kita akan bikin yang 116, maka pistonnya saya tidak pakai yang itu. Saya pakai yang oversize-nya lebih kecil, yang oversize 75 nanti saya akan pakai. Terus nanti saya akan kasih tahu juga aplikasi piston 75 dengan ring oversize 100. Jadi kita akan pakai single ring, satu ring di pistonnya. Oke, setelah udah, blok sudah, head sudah, besok saya akan bahas lebih lengkapnya besok. Sekarang kita akan masuk ke gigi rasio dulu, karena sambil saya melakukan pekerjaan saya bahas. Tapi urut-urutannya adalah pertama crankcase, 2 crank as, 3 blok, keempat head, kelima gigi rasio. Oke, kita bahas gigi rasio. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah jarak kerenggangan. Oke, jadi gigi rasio seperti apa yang akan kalian pakai di motor kalian? Setelah kalian tahu, oh begitu ya. Semua rasio racing itu pasti akan dibuat close gear. Rasionya rapat. Close gear apa Pak? Rasionya mau. Oh, rasionya rapat. Iya. Dibikin rasionya rapat. Terus apakah rasio yang satu yang sudah close gear dengan rasio yang satu lagi yang close gear juga berbeda hitungan? Apakah yang bagus yang mana? Nah itu Pak, menentukan itu Pak. Jadi dalam bayangan kalian bikin gigi rasio ya gigi rasio satu. Padahal kalau menurut saya beda track ya beda gigi rasio. Beda track, beda gear, beda track, beda gigi rasio. Apalagi untuk urusan portingan sudah otomatis beda gigi juga. rasionya pun pasti akan berbeda. Sehingga kalau kalian tanya sama saya, ya berapa kamu gigi rasio yang bagus? Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah tahu bagaimana portingan kalian, bagaimana power mesin kalian, saya tidak tahu. Bagaimana saya tahu gigi rasionya? Umumnya ya saya tahu umumnya seperti itu. Angka-angkanya seperti itu, 1336 gitu kan, 1628, 1925, 2122 misalnya seperti itu, atau 2123 seperti itu. Tapi tidak melulu atau tidak jadi rumus bahwa hitungan-hitungan itu adalah rasio sang juara, tidak. Enggak melulu ya. Karena semua harus pas. Oke, perhatikan di sini ada lahar gearbox, lahar gigi rasio. Banyak yang tanya laharnya racing ohm apa ohm. Lahar gigi rasio itu yang penting gliding guys, yang penting lancar. Karena RPM yang ada di sini dengan yang ada di sini dibandingkan dengan yang ada di sini itu berbeda. Di sini adalah putarannya paling tinggi, sehingga dia harus pakai racing atau lahar yang mampu berputar pada RPM tinggi. Kalau yang di sini tidak tinggi ya pakai lahar biasa aja sudah cukup. Yang penting kualitasnya ya orisinil seperti itu, jadi nggak gampang goyang. Oke. Gigi rasionya pakai berapa itu om? Saya kasih tahu aja ya. Belum tentu ini pas juga buat kalian, jadi buat apa jadi rahasia buat saya. Oke, gigi satunya saya pakai 1435, gigi duanya 1628, gigi tiganya 1925, gigi empatnya standar. Nah, saya lupa standarnya berapa. Bentar ya saya hitungin. 22, 23. Ya, kalau nggak salah.
Coba saya hitungin lagi. Ya, 22, 23. Jadi yang dirubah hanya gigi 1 dan gigi 2. Karena gigi 3, 4-nya saya pakai yang full clut ya, 1925. Kalau yang bukan full clut kan 2024. Jadi inilah gigi rasionya. Lihat, tidak ada yang beli, semua bikin. Coba Pak. Oh iya. Ya. Tapi dijamin nanti goyang. Seperti itu. Siap. Ya. Oke. Terus cakar. Nah, ini apa fungsinya ini? Oh, ini untuk mindah gigi, guys. Atas bawah. Diatur oleh drum shift. Gula-gula potongan. Ini. Nah, jadi ini masuk sini. Nah, dia akan mengikuti alur sesuai ini. Kita detail lagi ya. Siap. Oke. Kalau itu bisa dirubah nggak Pak? Drum shaftnya, maksudnya dibikin di trik biar enteng gitu, bisa di trik nggak Pak? Oke. Banyak yang order gigi rasio ke kita, minta dibikinin rasiomatic. Biasanya rasiomatic untuk drag-dragan doang, guys. Tapi di road race juga kita pakai trik bagaimana caranya masukin giginya itu tidak keras, meskipun tetap pakai kopling tapi tidak terlalu keras. Caranya macam-macam, kita lihat di sini ya. Ini di bagian crankcase yang sebelah kiri ini. Ya. Di bagian sini rumah transipnya ini. Siap. Dia tidak pakai laher. Jadi kadang-kadang dia seret di situ. Betul. Ininya seret. Oke, kadang-kadang. Sedangkan untuk yang di bagian kanan dia menggunakan laher seperti itu. Siap. Sehingga dia lebih lancar di situ. Seperti itulah. Ya. Modifikasinya bagaimana? Kalian bisa tambahkan jalur oli di sini. Tuh. Nah, biar olinya masuk ada di sini, biar licin. Kalian bisa puput sini tengahnya. Oke. Kalau di sini sih tidak perlu ya, karena pakai laher. Yang kedua, di bagian sini kalian harus modifnya seperti apa? Ya, modif rasiomatic lah. Banyak yang tanya sama saya gimana caranya biar giginya nggak keras masuknya. Wah, caranya banyak, tapi saya tidak akan bahas di sini karena judulnya ini saya akan ngerakit mesin tune up ini ya. Jadi mungkin saya terlihat terlalu serius ya guys dari tadi, karena ini sudah ngantuk banget. Ini saya udah jam 1 ini, saya lagi syuting, jadi maafkan ya, tidak lucu. Oke, kalian perhatikan kakinya di sini. Kakinya ada yang 3, ada yang kakinya 4. Siap. Biasanya di kaki 3 ini pasti dibikin tidak sudut, dia agak tirus begitu. Oke. Jadi biar pada saat masuk itu tidak nabrak pinggiran ini, itu andai kata nabrak itu dia langsung masuk, tergelincir untuk masuk gitu. Oke. Seperti itu. Saya tidak akan bahas itu, intinya besok akan saya kasih tahu full tutorial bikin atau modif gigi rasio ala Pak Bawor. ala saya. Oke. Terus berikutnya apa lagi yang ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Yang penting dalam perakitan rasio itu apa Pak? Ya, maksudnya kan ada keluhan kalau motornya tuh di gigi bolak-balik, apa maksudnya loncat-loncat terus gitu. Oke, giginya sering loncat, kadang-kadang masuknya masuk kedua malah masuknya 4 gitu ya. Gitu. Loncat. Itu gara-gara ininya sebenarnya. Gara-gara cakarnya. Oke, di sini ada bekas jejak ya. Oke. Tuh. Ini lama-lama tergerus guys, karena posisi ini kan diam. Sedangkan gigi rasio muter terus. Lama-lama ini kan tipis. Iya. Ya kan? Kalau ini sudah tipis, maka dia pada saat ngangkat sebenarnya kurang tinggi. Gara-gara ininya sudah tergerus. Akibatnya apa? Tabrakan sama gigi sebelahnya. Siap. Gara-gara ini jadi naiknya harusnya kan gini, klek, rata gitu, klek. Tapi ini kurang tinggi,
Nah, cuman segini, akibatnya gigi yang di bawah-bawahnya nabrak ini, nabrak tetangganya. Contoh ya, itu tadi drum sheet nempelnya di sini. Ini kan harusnya masuk gigi satu nih, lihat gitu kan. Karena ini kurang tinggi, masuknya kurang full. Nah, dia hanya masuk segini, maka si kaki ini akan nempelnya, akan masuknya sedikit ke situ. Nyerempet tok ya. Nyerempet doang. Akibatnya seolah-olah ini seperti ketendang, guys. Yang ini ketendang oleh putaran yang ini. Ini kan masuk nih. Ketendang. Loncat. Dia kan loncat gini nih. Nih, lihat. Tuh. Oh iya. Tuh. Karena ini ketendang, sehingga ini akan ngunci di sini. Padahal drum sheet-nya ordernya bukan order gigi 4. Sehingga gigi ini dan gigi 4 di sini tidak berpasangan sehingga rontok. Atau sehingga malah masuknya 4. Oke. Gitu. Siap. Berarti ini akan muter sendiri glak jadi 4. Siap. Oke, problem yang sering timbul gara-gara giginya suka loncat-loncat atau apa itu disebabkan pertama kali adalah oleh cakar. Oleh ini cakar garing tergerus. Siap. Yang kedua biasanya ada yang pinnya paten, ada yang pinnya bisa dicopot kayak gini. Ini kan bisa copot. Ya. Nah, ini juga kalian harus perhatikan. Dia masih bagus atau udah goyang di sini. Oke. Kalau ini goyang, hati-hati. Ini sepele tapi penting. Caranya gimana? Sering dibalik, guys. Gitu loh. Sering dibalik tuh kan jadinya kencang. Iya. Nah, gara-gara bahas ini jadi saya balik. Sebenarnya ini saya nggak tahu ini. Jadi kencang nih. Ya. Terus berikutnya ada di mana? Di sini. Drum sheet. Ini hubungannya dengan ini. Ini akan nyakar ini ya, ceklek. Jadinya ini muter ceklek. Ini kan muter. Kalian harus perhatikan ini. Cowakannya masih bagus atau tidak, atau sudah lower. Bahasa Indonesianya sudah aus. Oke. Kemudian kalian perhatikan ini cakar-cakar ini masih kencang apa enggak, ini pin-pin ini. Pinnya. Terus kalian perhatikan kerenggangan ini yang bawah masih bagus atau tidak. Begitu juga laharnya ini masih bagus atau tidak. Karena kalau ini goyang berarti drum sheet goyang, berarti cakar pun akan goyang. Nanti Siap. jadi nggak ada yang istimewa di gigi rasio. Gigi rasio itu hanya faktor pendukung, tidak mesti. Jadi percuma kan kalian sudah modif motor capek, pusing, gara-gara nggak mau atau nggak punya uang buat beli gigi rasio, akhirnya kalian maksa pakai rasio standar dan powernya nggak ketemu. Kalian maksa, akhirnya hancur semua. Apalagi kalau di masalah gigi rasio, kalau aku udah pak mungkin udah ya. Udah. Oke, nanti saya lanjut lagi. Saya matikan dulu, saya mau pasang gigi rasionya. Siap. Yes, DJ.